Sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan notifikasi, dan follow IG kami @busamid supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Hai Sobat Busam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Saat ini saya sedang berada di tengah-tengah anak-anak muda ya, generasi muda milenial, yang bisa dibilang generasi muda ini adalah agen perubahan. Nah, mengapa kita sebut agen perubahan? Karena biasanya anak-anak muda ini yang punya keberanian-keberanian untuk melakukan action-action. Dan walaupun sebenarnya tidak melulu bahwa apakah mereka akan berani melakukan perubahan-perubahan itu, kita nanti akan lihat dalam podcast yang akan kita lakukan pada sore hari ini dalam acara Ngopi Sore, di mana kegiatan ini digagas oleh Dinas Provinsi Pariwisata Kalimantan Timur. Mari kita mulai. Sobat Busam, berbicara generasi muda, pasti kita akan berbicara tentang masa depan dan menciptakan perubahan-perubahan itu untuk generasi muda sekarang ini sebaiknya memang jangan ditunda-tunda. Mengapa saya bilang jangan ditunda-tunda? Karena saatnya lah sekarang generasi muda membuktikan diri, membuktikan persepsi-persepsi dari masyarakat yang dibilang generasi rebahan, generasi baper. Dan di sini pada sore hari ini kita akan berbicara tentang pariwisata dengan generasi muda gitu. Dan telah hadir bersama kita tiga orang narasumber. Akan saya perkenalkan satu persatu, di mana yang pertama kita panggil Bapak Dr. Andes Ahmad Heriawan, MSI, atau biasa kita sapa Pak Iwan. Beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Hati-hati Pak, agak tinggi panggungnya. Silakan Pak Iwan. Selamat sore Pak Iwan, apa kabar Pak? Sehat Pak? Sehat. Baik. Kemudian langsung saja kita panggil narasumber kedua kita adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Bapak Haji Muhammad Faisal, Esos MSI. Apa kabar Pak Faisal? Silakan. Dan narasumber kita ketiga pada sore hari ini adalah tidak asing lagi, beliau adalah politikus yang selama ini memang konsen dan beliau membidangi kepariwisataan. Kita panggil Bapak Dr. Haji Rusman Yakub, SPD MSI. Silakan Pak Rusman. Ya. Baik. Pak Heriawan sehat? Sehat. Alhamdulillah. Dan adik-adik untuk diketahui, Sobat Busam sekalian, bahwa Pak Heriawan ini baru saja dilantik sebagai Kepala Dinas Pariwisata. Oke, Provinsi Kalimantan Timur. Jadi kita ucapkan selamat kepada Pak Iwan. Kalau kita biasa menyapa beliau adalah Pak Iwan. Berbicara tentang pariwisata, memang Pak Iwan ini sebenarnya orang baru tapi wajah lama di Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, Pak Iwan ya. Mungkin gini Pak Iwan, sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, di mana peran pemuda dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata berbasis ekowisata. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Iwan kepada adik-adik kita yang hadir di Busam kali ini, seperti apa sih konsep ekowisata itu sebenarnya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rusman Yakub, Pak Faisal, adik-adik yang saya cintai. Bicara ekowisata, sebenarnya itu ada 3 konsep ya adik-adik ya. Yang pertama itu ekowisata itu bicara tentang konservasi atau berkelanjutan ya. Yang kedua itu bicara tentang pemberdayaan masyarakat.
partisipasi masyarakat, yang ketiga bicara masalah ekonomi. Jadi ekowisata itu satu perjalanan wisata yang mengarah ke lingkungan, artinya edukasi, tapi dia melakukan di sana itu ada partisipasi masyarakat di dalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri juga di dalam. Itu kira-kira konsepnya ekowisata. Nah, di tempat kita banyak sekali ekowisata itu. Baik. Nah, kira-kira Pak, selama ini program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata sendiri, sejauh mana Dinas Pariwisata ini menaungi atau memberikan peluang-peluang untuk partisipasi dari generasi muda ini dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata di Kaltim? Baik, untuk peran yang kita berikan untuk para pemuda ini, tentunya di pariwisata ini banyak sekali ya adik-adik. Terutama kalau di bidang ekowisata itu pernah ke Mangrove Center enggak ya? Balikpapan, Geraha Indah. Nah, di sana itu kalau adik-adik ke sana itu ada penanaman pembibitan mangrove. Adik-adik bisa ikut di sana menanam mangrove. Ikut dengan Pak Agus B yang ngelola. Itu juga. Terus juga misalnya kalau yang kita kaitkan dulu dengan ekowisatanya ya. Iya. Yang kedua itu kalau adik-adik pernah ke Kota Bangun, Desa Pelas sudah pernah ikut mendanau, kegiatan menangkap ikan, dikeringkan gitu menangkap ikan tuh bagus. Di situ biasanya anak-anak muda yang senang kegiatan itu di bidang destinasinya. Kemudian di bidang ekonomi kreatif lebih banyak lagi ya adik-adik. Ada seni kan di Universitas Mula Warman itu seperti kemarin. Sanggar seni yang kontemporer itu yang ditampilkan di Taman Mini, begitu dari anak-anak muda. Saya lupa fakultas apa itu dari Universitas Mula Warman. Ya. Seni budaya mungkin. Seni budaya mungkin ya yang hadir kemarin itu. Banyak sekali yang dari tarian segala apa itu. Kemudian kalau yang dari ini yang lebih hangat sekarang itu dari barista kopi. Itu ada juga dia mau bikin acara dengan kita itu. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan gitu. Itu sebagian saja. Baik. Oh ya, mohon maaf Sobat Busam, saya lupa tadi di sini menyapa dari adik-adik mahasiswa yang hadir di Busam pada sore hari ini adalah mereka mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Mula Warman. Dan mereka ini adalah memang anak-anak muda yang punya kekepoan ya. Ini saya anggap kalau yang kali ini kebaperan atau kekepoan yang dimiliki anak-anak muda di sini ini adalah yang positif ya. Karena mereka memang ingin mengetahui pembangunan pariwisata di perkembangan pembangunan dan pengembangan pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur. Baik, mohon izin saya bergeser ke Pak Faisal. Oke. Pak Faisal, kita tahu bahwa dalam pengembangan pariwisata salah satu yang menjadi andalan ya, bahkan sudah didengungkan dari pusat itu adanya jaringan desawisata.com ya, Jadesta, di mana dalam jaringan desa wisata itu memang harus didukung dengan adanya penguatan sinyal-sinyal gitu, penguatan sinyal-sinyal, termasuk daya tarik wisata yang 3 danau itu ya Pak ya. Nah ini sementara yang kita tahu bahwa sejauh ini di beberapa desa tersebut masih boleh dibilang sangat jauh dari jangkauan jaringan gitu, internet sulit apa dan sebagainya. Nah ini sejauh ini bagaimana Diskominfo sendiri atau pergerakan apa yang sudah dilakukan oleh Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur atau mungkin dari pusat begitu, apa yang program-program apa untuk mendorong ini Pak Faisal? Oke, terima kasih. Menyambung Mas Herwan tadi. Iya. Jangan Bapak lah. Oh siap. Kanda. Soalnya sebentar lagi kan. Sebentar lagi jadi Bapak, jadi Mas Herwan. Kita nggak bisa melupakan apa yang istilah sekarang itu digital tourism. Jadi semua aktivitas tourism sekarang sudah harus mengarah ke digital tourism.
karena multiplier efeknya luar biasa. Semua orang ingin mengaktualisasi dirinya dengan digital, sementara kita mengambil efeknya. Jadi ketika seseorang berdigital, berturism, kemudian dia berselfie, dia upload di media sosial, nah, dampaknya kan dua tuh, aktualisasi diri dia dan promosi objeknya. Ya, jadi double impact dapat. Nah, untuk mensukseskan digital tourism ini tentunya berpengaruh sekali dengan jaringan. Ya, tadi udah disampaikan. Kondisi existing kita di Kaltim memang masih, kalau orang mengakses internet nih, saya cerita dulu. Orang mengakses internet itu ada dua cara. Ya, pertama yang kita biasa kenal dengan broadband atau wireless atau yang pakai HP gitu. Ya, itu namanya sinyal. Ada 2G, 3G, 5G. Ya, sekarang ada 4G, sekarang udah 5G ya. Nah, itu bergantung sekali dengan BTS ya, tower. Bergantung. Nah, kalau ini kondisi blank spotnya saat ini mendekati antara 25 sampai 30%. Ya. Tapi ini berproses di tahun ini berkah dari sebuah IKN, terjadi percepatan transformasi digital. Ya. Jadi di tahun ini saja hingga akhir nanti itu sedang berproses sekitar 200-an tower, Pak. Jadi pusat 200-an tower ya. Terutama di Balikpapan, PPU dan Pasir ya, sedikit Kubar. Itu program percepatan transformasi digital oleh Kementerian Kominfo, itu melalui provider ya, ada Telkomsel, ada Indosat, ada XL, itu bangun hampir 150 toweran di sekitar sana. Jadi prediksi kita memang targetnya 2024 Kaltim itu bebas blank spot. 2024 ya? Ya, target 2024, 2023 ini mungkin tower-tower udah terisi semua. Alhamdulillah. Insya Allah selesailah blank spot. Karena kondisi di Kaltim kan 3 kota, Samarinda, Balikpapan, Bontang itu sebenarnya udah bebas blank spot. Kalaupun ada daerah ujung-ujung itu kelindung gunung, kelindung gedung ya, di Jakarta juga begitu ya Pak. Ya itu ada bayangan-bayangan sedikit. Tapi secara umum sebenarnya 3 kota udah bebas blank spot. Sisa memang 7 kabupaten kota saja yang kita beresin. Itu yang pertama. Yang kedua, internet itu juga bisa diakses dengan fiber optik. Ya, yang kita kenal sekarang kalau di rumah-rumah itu ya, ada IndiHome, ada internet di kantor. Nah, itu kabel FO. Kalau di Indonesia disebut dengan palaparing. Palaparing itu jadi seperti cincin, satu Nusantara itu dikelilingin kabel. Kalau nggak ada itu nggak ada internet sekarang kita. Ya, di Kalimantan itu ketemunya Sulawesi dari Donggala ke Malino kalau nggak salah. Kalau nggak Donggala, Malino atau Nunukan, itu loncat nyebrang lautnya dari sana terus sampai ke Mahulu. Itu fiber optik. Nah, kondisi sekarang di Kaltim 65%-an lah sudah tercapai fiber optik. Ya, seluruh kecamatan sudah terkapar fiber optik. Yang belum itu hanya di tingkat-tingkat kelurahan dan desa. Nah, di sini yang kami pemerintah provinsi, kalau tadi tower itu pemerintah pusat, kemudian beberapa CSR perusahaan kita tarik. Nah, kami di provinsi masuknya di fiber optik ini. Ya, di 2022 ini saya udah masuk, kita membantu di 40 desa. Ya, insya Allah sebentar lagi di launching Bapak Gubernur karena pengerjaannya udah selesai semua 40 desa. Menghabiskan anggaran berapa ini Pak? Kisaran 2 miliaran lah. Dan itu kita bayarkan bandwidthnya selama 1 tahun. Setelah 1 tahun 50 Mbps per bulannya selama 1 tahun kita bayarkan. Selanjutnya kita serahkan kepada desa atau kabupaten kotanya untuk melanjutkan. Kami udah nembus 40 desa dengan fiber optik. Tahun depan targetnya 60 desa. Jadi total di Kaltim ini sekitar 240-an desa yang belum terjangkau. Ya.
dari 1.100-an desa yang ada di Kalimantan Timur. Nah, ini terus berjalan, kemudian program dari kabupaten kota masing-masing juga setiap tahun juga bergerak. Jadi ini pergerakan antara program kabupaten kota, provinsi maupun pusat dengan percepatan gegara IKN. Insya Allah target kita 2024 kita bebas blind spot. Nah, sekarang saya perlu konfirmasi langsung kepada sumbernya ini. Tadi kan Pak Faisal sudah menyampaikan kemajuan atau progres penanganan blind spot ini, Pak. Tapi kalau gambarannya secara real sendiri, misalnya di 3 danau itu saja yang menjadi andalan juga dari pemerintah pusat, jadi instruksi untuk dikembangkan. Seperti apa, Pak? Sekarang ini faktanya gitu. Baik, memang sekarang ini kan 3 danau itu, Pak Rusman, Pak Faisal, dia kalau kita masuk awal ke Pelak itu kadang sinyalnya susah di Pelak. Masuk kita ke Semayang ada muncul dia. Begitu kita balik masuk ke melintang di Moranggelam hilang dia, hilang total dia Moranggelam, Pak Rusman. Itu balik kita Muaramuntai masih, Tanjung Isu kadang kencang dia di Tanjung Isu itu, terus ke Tanjung Isu 3 danau itu kadang hilang. Nah di situ mungkin penguatan itu aja yang kita perlu, Mbak, penguatan sinyal itu di lokasi. Karena begini, desa wisata yang ada di 3 danau itu mereka harus mendaftar Pak Rusman di Jadesta, jaringan desa wisata. Karena untuk ikut terdaftar di Jadesta.com yang di Pak Mas Sandiaga Uno itu, yang dari swasta bikin itu, syaratnya dia mendaftar di situ dulu. Mendaftar di Jadesta, setelah mendaftar nanti 7 kategori desa wisata yang dia punya itu sudah sejauh apa, barulah nanti mereka bisa ikut ADWI, Pak, Anugerah Desa Wisata Indonesia itu, yang dimulai tahun 2021 tadi barusan. Satu lagi, Bu, ini jaringan itu di Kaltim ini yang sulit. Selain tadi faktor alam, geografis itu yang sulit kita jangkau. Yang kedua adalah faktor sumber daya. Kalau udah nggak ada listrik ya sudah, nggak bisa apa-apa. Ya masih ada beberapa desa kita yang memang belum terjangkau listrik. Di Muara Anggelam itu kita kesulitan karena listriknya tidak ada. Dia pakai tenaga surya, itu pun baru tahun kemarin. Yang kedua, di daerah Muara Anggelam dan beberapa desa di sana, memang basicnya dia hidupnya dirakit-rakit. Untuk bangun tower itu setengah mati itu. Kalau mau narik kabel juga setengah mati itu. Karena mereka memang hidupnya dirakit-rakit. Jadi memang harus ada perlakuan khusus di luar kewajaran, khusus untuk di Muara Anggelam dan beberapa desa di sekitar itu. Karena memang mereka hidupnya dirakit-rakit, jadi bukan di darat. Jadi memang ada problem khusus, tapi syukur sekali tenaga surya akhirnya bisa digunakan. Nah, kalau kita bicara telekomunikasi, PR utamanya harus ada listrik. Oke, jadi memang kendala itu tidak hanya sekedar pendukung sarana prasarana blank spotnya, tapi juga ternyata kelistrikan juga sangat berpengaruh ya, otomatis saja. Baik, kita beralih ke Pak Rusman. Pak Rusman, kita kembali ke ngobrolin peran pemuda sendiri. Mungkin bisa dijelaskan sih Pak Rusman ya. Kita kan ada bonus demografi juga nih kalau kita berbicara masalah kependudukan kita. Dan bagaimana nih kira-kira Pak Rusman peran pemuda ini, peran anak-anak muda ini dalam mendorong sektor pariwisata di Kalimantan Timur? Ya, pertama sebelum saya menjelaskan itu, wisata itu kan pada ya itu orang mulai memperkenalkan ekowisata itu adalah di tahun 1990. Ada satu society tourism itu di tahun 1990 itu yang mencoba memperkenalkan. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan ekowisata ini, maka memang menurut pandangan saya adalah khususnya untuk di tingkat Kalimantan Timur, maka memang yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana menyiapkan infrastruktur
Infrastruktur itu terdiri dari infrastruktur telekomunikasinya, infrastruktur dasarnya seperti listrik, jalanan dan lain sebagainya. Kan itu kan menyangkut terkait dengan aksesibilitas ya di dunia wisata itu sendiri. Anda bisa bayangkan bahwa ketika kita bicara tentang potensi ekowisata Kalimantan Timur, maka mau tidak mau potensi kita besar, tetapi persoalan besarnya adalah bagaimana aksesibilitas itu sendiri. Karena kita tahu secara geografi itu sangat sulit dijangkau. Maka itu memang yang pertama yang harus kita benahi itu adalah soal sarana dan prasarana infrastruktur itu. Lalu yang kedua adalah tentu adalah sumber daya manusianya. Maka saya melihat bahwa ini ada satu sisi ada ruang nih. Maka itu ini kesempatan yang luar biasa dan jangan sampai juga pemerintah ketinggalan. Ketinggalan yang saya maksud adalah kita bisa tahu secara data menunjukkan, dan saya kira nanti Pak Faisal akan menjelaskan data-data itu. Pengguna internet itu kalau kita klasifikasikan secara kelas usia misalnya, saya meyakini betul bahwa pasti anak-anak milenial paling dominan di dalam pemanfaatan internet itu. Nah, persoalannya adalah pasti anak-anak milenial kita, baik mahasiswa maupun anak-anak yang SMA itu tingkat penggunaan internetnya sangat tinggi seperti itu. Dan itu juga yang kita bisa lihat hari ini bahwa banyak upload-uploadan yang dilakukan oleh anak-anak milenial itu yang sesungguhnya menurut saya kita tidak pernah tahu gitu loh, tiba-tiba muncul aja viral gitu. Nah ini hal-hal semacam ini, kreativitas dadakan begitu itu mestinya dijawab oleh pemerintah. Dijawab oleh pemerintah. Bagaimana caranya? Ya paling tidak memang menurut saya, dan ini sudah waktunya juga Kalimantan Timur dalam aspek penyiapan sumber daya manusia melalui dunia pendidikan. Misalnya di perguruan tinggi, apakah itu di universitas atau mungkin di politeknik yang itu, kemudian misalnya di bidang vokasi misalnya di SMK itu, ini disiapkan khusus soal pemanfaatan internet dan teknologi informasi. Jadi tidak lagi hanya sekedar membuka misalnya di SMK itu adalah di sektor pariwisata itu khususnya untuk perhotelannya, kemudian mungkin juga untuk dalam rangka untuk apa istilahnya, saya nggak hafal ya istilah-istilah sekarang ini, misalnya mempublikasi, mengupload foto-foto yang bisa memviralkan itu segala macam itu. Nah, menurut saya ini dan kalau kita mau jujur hari ini terbangun komunitas-komunitas seperti itu karena inisiatif anak-anak muda, bukan karena bukan karena diprogram oleh pemerintah begitu. Maka satu sisi ketika nanti targetnya Pak Faisal tercapai 2024 100% blank spot gak hilang, wah saya khawatir malah justru ketinggalan pemerintah gitu loh dalam itu. Nah itu PR-nya Pak Iwan menurut saya itu, supaya paling tidak itu mungkin di Dinas Pariwisata itu semacam memayungi komunitas-komunitas itu. Lalu yang kedua, yang kalau saya mendorongnya satu lagi adalah bagaimana anak-anak muda itu yang punya kemampuan teknologi itu dibalikkan atau disuruh kembali ke desa-desa yang punya desa wisata itu untuk betul-betul berjibaku mengembangkan semua spot-spot destinasinya begitu. Pengenalannya bisa melalui KKN atau apa? Ya, itu menurut saya bagian-bagian dari itu. Tapi di kampus sendiri ada satu fokus begitu yang dibentuk begitu di universitas itu untuk betul-betul dijadikan sebagai alternatif bagi mahasiswa ketika nanti keluar dari kampus, dia akan kembali ke kampungnya misalnya mengabdi untuk memajukan promosi wisata desanya begitu. Ya. Melalui tadi jangkauan itu, karena saya khawatir, saya bayangkan tadi Pak Faisal bilang 2024 blank spot tuh bakal enggak ada di Kaltim. Luar biasa itu. Amin.
Ya serius, ini serius bahwa karena ada blank spot aja anak-anak sekarang tidak bisa kita bendung dia berkreativitas, apalagi kalau betul-betul itu terpenuhi. Nah saya khawatir justru pemerintah yang kedodoran begitu. Nah ini harusnya jadi antisipasi kita juga begitu. Itu barangkali tanggapan Mungkin saya. disambung lagi Pak Iwan, tadi terkait bagaimana pemerintah sedapat mungkin mewadahi kreativitas anak-anak muda ini. Mungkin selama ini apa yang sudah secara realisasi sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, misalnya dengan perguruan tinggi tertentu atau komunitas-komunitas peduli pariwisata yang dari kelompok muda gitu. Ya, yang dari kelompok muda ini kita ada bidang namanya itu bidang pemasaran. Di situ kan yang IT-nya. Nah, jadi anak-anak yang suka main seperti komunitas IT itu dia bermain di situ dengan bidang itu, bidang promosi. Apa dia ada permainan game, apa segala ada mengambil tempat-tempat wisata itu dia diposting di situ. Jadi ada tempat mereka begitu, Mbak. IG-nya berapa banyak sudah menerima itu. Kalau dengan perguruan tinggi sendiri sudah pernah kerjasama Pak? Kerjasama dengan Pak Polnes dengan Unmul itu dengan Pak Erwin, Dr. Erwin dia. Kalau di Polnes juga sama Pak Lanang itu kerjasamanya. Karena ada pendampingan, terutama anak-anak muda yang ada di desa. Di desa wisata itu 7 kategori, yang ketiga itu masalah IT Pak Rusman. Jadi Pak Faisal itu pendampingan harus diberikan. Karena anak-anak ini yang memposting, dia memposting tentang daya tarik pengunjung di tempatnya, memposting dia homestay di tempat dia bagaimana, dia memposting paket wisata, dia memposting apa yang ada di desanya, ya anak-anak muda yang ada di desa itu yang diberikan pendampingan. Baik, oke Pak Iwan, terima kasih. Suatu besar yang kita dengar bagaimana sebenarnya mengapa pariwisata dan mengapa harus anak muda. Tadi Pak Rusman sudah menyampaikan bahwa kalau saya tangkap memang anak-anak muda ini sebenarnya yang punya selera gitu, yang dia bisa menularkan kepada anak-anak muda yang lainnya untuk menyukai jadi mereka yang paham keren itu bagaimana dan akhirnya mereka Ada juga Mbak Yuni, anak muda itu suka perjalanan wisata, beda dengan zaman kita. Nah ini mungkin tren sekarang yang traveling itu memang anak muda ya Pak Iwan ya, bisa dijelaskan Pak Iwan sedikit? Karena kalau saya baca sekilas tren untuk pelaku wisata ini ternyata adalah anak muda gitu. Anak-anak milenial ini paling banyak. Oke. Paling banyak tuh, Pak. Apalagi dia sebenarnya selfie tag, pindah dia ke tempat-tempat wisata itu. Dia paling banyak sudah menggunakan media itu, anak-anak muda ini. Kemana? Coba aja kita buka, apa mau dibuka. Jadi memang ternyata selera anak-anak muda ini kadang yang mempersatukan gitu ya. Ya sebenarnya Bisa mempersatukan mereka kita semua ini gitu. yang mempersatukan itu, Iya. anak-anak muda ini. Makanya itu Baik. yang tujuan kita itu. Sesuai dengan judul kita pada sore hari ini, di mana kita memberikan kesempatan karena kita dialog interaktif, dan di sini mahasiswa-mahasiswi keren dari Hubungan Internasional Universitas Melayu Warman sudah hadir di sini. Jadi kita akan membuka sesi tanya jawab. Silakan. Baik, adik-adik sekalian, kita tadi kan sudah mendengarkan dari pemaparan beberapa narasumber, bukan pemaparan sebenarnya, diskusi gitu ya. Nah jadi sekali lagi bahwa sebagai agen perubahan kalian bisa menyimak bagaimana sih sebenarnya kalian harus mengambil bagian. Karena kita berbicara, tema kita saat ini adalah pengembangan dan pembangunan pariwisata, mungkin di bidang pariwisata itu sendiri. Karena memang secara real ya, anak-anak muda sebenarnya punya banyak kesempatan ya. Kalau udah tua itu biasanya lebih banyak yang dipikirin, lebih banyak kompromi-kompromi yang harus dipikirkan. Belum lagi memikirkan cicilan mobil, cicilan rumah, uang sekolah anak ya. Jadi memang generasi-generasi kalian ini yang diandalkan oleh bangsa ini dan memang harus berbuat sesuatu. Nah silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibnu Eka Rajab. Saya berasal dari mahasiswa Hubungan Internasional kelas A. Di sini saya ingin bertanya, saya ingin memberi contoh di Kabupaten Pasir, tempat saya sendiri itu masih banyak tempat-tempat wisata yang belum dilirik oleh pemerintah. Salah satunya yaitu Gunung Embun. Di Gunung Embun sendiri itu jalan menuju ke sananya itu masih rusak, Pak. Jadi apakah pemerintah ini saya lihat hanya wisata yang ada di kota-kota besar saja yang ingin dimajukan, atau di tempat-tempat terpencil contohnya seperti di Kabupaten Pasir itu masih belum dilirik, Pak. Padahal sudah kami viralkan contohnya di Instagram. Menurut saya itu aja, Pak. Terima kasih. Baik. Mungkin supaya langsung saja kita lempar ke narasumber, silakan yang mau menjawab. Pak Iwan dulu, silakan. Baik, terima kasih Dek. Gunung Embun itu masuk 3 besar dari Kabupaten Pasir yang diambil oleh provinsi begitu. Nah, jadi seluruh kabupaten itu kalau 3 kan 30 sama yang sebelumnya 1. Jadi aksesnya ke sana itu kan existing itu udah diambil alih oleh Pemda, lahan sawit itu. Nah, di sana kan sudah mulai dibangun kemarin. Udah ada Pok Darwisnya Pak Katiman namanya itu di sana juga. Kita memang yang mau dimasukkan ini ada kerjasama dari pihak Putri, Persatuan Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi itu mau dibikin tempat gambling di atas itu begitu kerjasamanya. Cuman belum tahu kita. Yang baru dibuatkan kan tempat kantin itu ada, tempat camping biasa sudah ada kan, udah pilar, kita sudah ada podcast di sana kemarin. Itu salah satu unggulan juga dari provinsi di Gunung Embun itu begitu. Nah, kegiatan udah banyak kita lakukan di sana kemarin. Karena juga ada CSR dari perusahaan yang membantu land clearing kemarin kan. Ada musola juga sudah dibangunkan untuk yang muslim. Terus tempat campingnya ya sederhana itu masih. Nah, itu saran kami kemarin, sebaiknya dikerjasamakan, apakah mau yang dari Bogor atau dari Jatim Park atau apa yang mengelola itu begitu. Dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Aturan anunya begitu, karena cocok sekali di atas itu sudah kita lihat. Itu kira-kira. Baik. Ada tambahan dari Pak Faisal mungkin? Karena saya suruh nambah Karena ya. Gunung Embun ya. Ya, saya suruh nambah aja. Gini, secara umum kan tadi udah kita bicara. Secara umum objek wisata itu ya sedikit melampaui Pak Irwan. Ya, tadi kita bicara 3A ya. 3A plus sekarang namanya 3D. A itu pertama accessibility. Bagusnya bagaimanapun kalau accessibility-nya nggak bagus, sulit. Memasarkan juga sulit deh. Sebagus apapun objek itu. Coba Derawan itu kurang apa? Bagusnya. Tapi begitu orang tahu, oh harus naik perjalanan 8 jam, harus 4 hari baru bisa PP. Orang mikir. Nah, itu PR kami pemerintah pasti. Ya, pasti itu PR. Tetapi accessibility ini dulu yang harus dimudahkan. Kita promo lewat mana saja sulit. Ya, pertama A itu. Yang kedua amenitas. Amenitas itu tambahan ya. Misalnya ada listrik nggak di sana? Ada air nggak? Kalau tempatnya bagus nggak ada air gimana pipis? Ya kan? Atau seperti tadi kita mau bikin tower, lah listriknya nggak ada. Nah, ini harus pelan-pelan diselesaikan. Yang ketiga atraksi. Ini juga yang sering lemah kita di Kalimantan. Objeknya sudah bagus, accessibility-nya sudah bagus, amenitasnya sudah bagus, tapi kurang atraksi. Contoh misalnya di Samarinda saja, dalam waktu 1-2 tahun mungkin semua orang udah pernah naik kapal. Terus apa yang mendorong saya mau naik kapal lagi kalau nggak ada atraksi atau sesuatu? Nah, itu yang kita harus kreatif. Ya. Itu persoalan daerah-daerah yang memang jumlah penduduknya kayak kita ini 1 juta, terus aksesnya jauh-jauh. Beda dengan di Batu. Di Batu itu penduduknya sedikit, tapi pengunjungnya nggak habis-habis. Karena dari daerah sekitarnya banyak, deket-deket aksesnya gampang. Nah, manusia di sekitar Batu itulah yang numplek ke situ. Nah, kalau kita kan jauh-jauh nih, jadi agak sulit.
Sehingga perlu attraction yang ketiga itu. Nah yang terakhir D tadi digital. Ya kita harus sama-sama. Kalau nggak ada jaringan juga sulit juga kekenal. Ya. Atau kita pemerintah sulit juga promo. Kalau hanya dari mulut ke mulut, hanya 20 orang sosialisasi terus, harus berapa kali talkshow Mbak Yuni bikin. Kalau nggak ada digital ya. Jadi 3D itu penting untuk dipenuhi. Nah di Gunung Embun tuh secara objek kalau saya lihat spesifik lah, uniquely-nya dapat. Ya. Kenapa dia agak lambat selain 3D tadi? Masyarakat juga nih harus aktif. Coba lihat di Jogja tuh, di Gunung Kidul tuh daerah susah dulu. Kemudian di mana lagi tuh yang pantai-pantai itu, terus yang di daerah atas sekitaran. Coba lihat, pemerintah nggak turun tangan, bahkan pemerintah kebingungan kalau tiba-tiba jadi. Nah masyarakat juga aktif untuk, ya. Kalau di sini kan kita nunggu nih, masyarakatnya, oh itu bagus, pemerintah kok nggak turun. Sementara pemerintah ada proses nih, 1 tahun dulu, nanti pasukan perencanaan di Bapeda, Pak Rusman cetok nggak dulu APBD-nya, setelah itu PU bangunin nggak, kalau udah jadi baru Pak Irwan turun. Nah banyak nih proses yang kami sendiri mengerti bahwa itu panjang, tapi kalau kami persingkat, kami berhadapan dengan hukum nanti. Kalau Pak Irwan yang bangun jalan di sana bisa masuk penjara nih besok, bukan tupoksinya. Ya jadi tidak semudah membalik tangan. Belum lagi kalau kita bicara berapa sih APBD kita. APBD Kaltim terbatas sekali dibandingkan dengan luas wilayah kita. Ya jadi saya ingin poinnya adalah masyarakat juga harus bangkit nih kawan-kawan. Yang muda-muda ini harusnya bisa bikin sesuatu. Coba lihat Gunung Steleng itu enggak ada sentuhan pemerintah itu. Semua emosi dari masyarakat yang membuat akhirnya jadi bangkit, udah rame tuh daerah Steleng. Pemerintah kan hanya mendata saja masuk ya Pak Rusman ya. Belum sampai ke perencanaan dan segala macam tumbuh. Nah kawan-kawan di Pasir harusnya juga menumbuhkan itu supaya percepatannya dapat. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Faisal. Jadi memang kalau kita lihat sekarang fenomena yang ada ini banyak sekali masyarakat yang berharap terhadap pemerintah supaya ada perubahan, supaya mengubah wajah pariwisata kita, tapi ternyata masyarakatnya sendiri kurang peduli gitu mungkin. Jadi sebenarnya yang proaktif ini sebenarnya tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat itu sendiri termasuk kelompok-kelompok muda tadi. Nah, mana lagi yang mau tanya? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Faris Berjatullah Faisa. Saya dari saya mahasiswa hubungan internasional angkatan 2022 dari Universitas Mula Warman kelas A. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini kepada bapak-bapak sekalian ya, Pak Iwan, Pak Faisal dan Pak Usman. Jadi saya ini kan berasal dari kota Sangatta ya. Nah kemudian di kota Sangatta itu sendiri bagaimana ya? Kalau untuk mungkin tempat wisata yang apa ya, titik tempat wisata yang tertentu itu mungkin tidak ada, tapi menurut saya kota Sangatta saya ini secara umum itu masih sangat asri, masih sangat hijau, dan terutama mungkin di daerah seperti Bukit Pelangi itu menurut saya bagus sekali juga itu untuk dibuat jadi ya tadi itu ya sebuah tempat wisata yang mungkin layak untuk diinikan ya, layak untuk dipromosikan. Nah kemudian juga beberapa tahun yang lalu saat saya masih di bangku SMP, saya juga pernah ada perjalanan ke daerah Biduk-Biduk. Nah, ke sana itu aksesnya kalau menurut saya masih amat sangat sulit masih, karena jalannya yang masih belum beraspal, kemudian bahkan ada masih beberapa daerah yang bahkan belum punya akses listrik. Nah, jadi kalau pertanyaan saya, apakah mungkin pemerintah provinsi juga punya rencana untuk mengembangkan beberapa wilayah yang saya telah sebutkan ini? Sekian, terima kasih. Nah, ini Pak Iwan. Ya.
Sangkulirang ya tadi ya? Sangatta, sorry. Baik gini, Sangatta itu sebenarnya dia itu untuk turis asing deh. Dia satu masuk lewat Belanda itu, dia nyusurnya di Kayu Ulin, ada kan Kayu Ulin TNK, terus masuk ke Mentoko, tuh tripnya pertama. Memang jalan itu agak susah Kutim ini, apalagi saat ini Pak Rusman Yakub ya. Saya ampun-ampun, tapi mohon maaf betul Pak Rusman, jalan itu memang saya sudah ke PU, teman saya Pak Haryadi di tim lintas sektor, bisakah? Soalnya Mentoko itu kami sudah siapkan perahu Pak, duduk di dalam untuk turis yang masuk di Pok Darwisnya di sana, ada kan? Begitu terus sebenarnya di kota ada yang punya Bukit Pelangi sama KPC, cuma KPC belum berani buka karena dia masih dalam penelitian ITB itu. Nah, kedorong jauh kan rata-rata di Kutim itu dia milik TNK lahan itu. Jadi sebenarnya yang bisa dikembangkan pariwisata itu ke arah Sekrat pantai itu bagus. Cuma lagi-lagi aksesnya ke sana. Kita sudah bicara dengan Pok Darwisnya di sana. Memang ada bantuan dari Dakpisik itu Pak Rusman masuk ke Sekrat. Kita bantu BenQ kemarinnya, Dek ya. Masuk lagi kita nyebrang ke Kobun yang sulit kan, yang tadi terus terang Pak Rusman dari Samarinda itu kita ke Kobun masuk ke biduk-biduk itu sekitar 20 jam Pak Rusman. Ampun saya Pak, 20 jam Pak Rusman masuk itu. Jadi di situ di Kobun itu memang kelapa sawit. Penyeberangan itu pakai kapal feri biasa ya deh ya. Sebenarnya dari Dakpisik itu perhubungan itu ada, cuman masalah lahan kelihatannya belum clear Pak Rusman. Nah, kelapa sawit itu lahannya perusahaan saya kurang paham dengan perhubungan, itu yang mempersulit juga masuknya. Kalau sudah ke biduk-biduk lumayan enak ya. Jadi sebenarnya tim lintas sektor itu tahun ini dia masuk baru Rusman lewat Talisayan Pak, jembatan yang runtuh itu yang mau ke biduk-biduk itu diperbaikin tahun ini baru diselesaikan sama pihak PU, kita minta tolong Pak Rusman. Memang sekali lagi 3A itu, A yang kedua itu yang agak susah, aksesibilitas. Ada lagi sebenarnya terakhir sudah disampaikan Pak Faisal tadi, akselerasi masyarakat itu juga gitu. Kutim itu bagus, Kas itu bagus, Sangkulirang Mangkalihat itu saya masuk ke dalam. Cuma memang jalan 5 kilo itu jangan diperbaikin, untuk off-road memang disiapkan. Nah balik gitu kan, rame itu saya di sana sama Pak Minggo itu. Banyak sekali di Kutim, cuma aksesnya Pak Rusman. Nah, yang ini melintasi itu sangat susah. Mungkin Pak Rusman deh bisa sejauh mana ini Dewan langkahnya untuk mendorong aksesibilitas. Dari tadi soalnya Pak Rusman berbicaranya kan masalah infrastruktur apa dan sebagainya. Jadi upaya apa yang sudah dilakukan Dewan sendiri nih? Ya, inilah yang memang kami di Komisi 4 sekarang ini mencoba mensinkronisasikan program ini, karena memang ternyata yang namanya koordinasi ini mudah diucapkan, tetapi implementasinya kadang-kadang susah karena masih kita sering terkendala dalam soal persoalan ego sektoral gitu ya. Nah, tetapi ini mudah-mudahan ya, saya sih optimis saja, apalagi saya sudah 2-3 kali lah ngomong sama Pak Gubernur bahwa sektor wisata ini benar-benar dikerjain secara serius, terutama dalam persoalan aksesibilitas itu tadi. Karena tidak, biar bagaimanapun kita promosinya lewat digital, kalau aksesnya, karena begini Mbak Yuni, saya itu di IG saya setiap Sabtu dan Minggu selalu saya upload tempat-tempat wisata, destinasi untuk wisata. Destinasi wisata. Tapi pertanyaan yang sulit saya jawab kalau sudah ada teman-teman yang nanya, ini gimana aja ke sana, misalnya soal Labuan Cermin misalnya. Ya begitu saya sampaikan bahwa kalau Anda lewat Berau, Tanjung Redep menuju biduk-biduk, maka Anda harus siap-siap menempuh perjalanan 6 sampai 8 jam. Misalnya kalau lewat Sangkulirang, Kobun harus sekian. Itu belum piknik udah tepar duluan ya Pak? Sudah, artinya waduh. Nggak jadi refreshing ya? Nggak jadi deh. Cari rumah sakit. Nah itu yang model-model seperti itu. Nah misalnya sekarang Maratua, kemudian
Derawan. Nah sekarang masih mending karena Maratua sudah ada pesawat di situ. Tapi pesawatnya pun juga sekali gitu loh. Jadi belum Sehari ini. sekali. Nah, dan itu juga yang jadi persoalan misalnya transportasi udara sekalipun, misalnya Balikpapan ke Berau itu lebih mahal ke Berau dari Balikpapan ke Berau daripada ke Jakarta coba. Betul. Itu juga jadi persoalan tersendiri. Jadi PR kita masih banyak. Saya, Pak Faisal, kemudian Pak Iwan, ini jujur saja bahwa kami sendiri tuh kadang teriak-teriak sampai hari ini, dan tentu kami juga tidak akan pernah berhenti berteriak karena kita berteriak aja belum tentu bisa menyelesaikan Apalagi diam masalah, saja apalagi gitu ya. diam saja begitu. Jadi ini memang diperlukan, tapi yang paling penting juga itu memang harusnya bergerak secara simultan, bahwa satu sisi kita benahi semua, misalnya tupoksinya Pak Faisal sudah ada target 2024 khususnya untuk infrastruktur telekomunikasinya. Nah nanti di infrastruktur jalannya ini juga harus ada target. Kemudian yang kedua juga pengembangan sumber daya manusianya. Maka itu juga tantangannya bagi adik-adik semua. Saya sih berharap adik-adik ini menjadi duta wisata Kalimantan Timur. Tidak hanya maksud saya di duta wisata itu bukan duta wisata yang dipergelarkan gitu, tapi otomatis menjadi duta wisata di daerahnya masing-masing, agar ini dan melakukan edukasi kepada masyarakat di desanya, di tempatnya begitu. Misalnya di Kutim harus kembali ke Kutim untuk membangun komunitas-komunitas baru di kampung-kampung itu, untuk mengedukasi bahwa kalau Anda mau mendapatkan penghasilan kesejahteraan itu maka harus kita hidupkan yang namanya desa wisata. Tapi syaratnya satu ini kan gitu. Jadi nah saya malah justru kita harus dorong misalnya Universitas Mela Warman, bahkan kalau perlu diprakarsai oleh hubungan internasional itu KKN-nya itu, dia KKN-nya tidak mengatasi masalah semua. Kalau program KKN itu semua datang ke sana mau mengatasi masalah masyarakat, nggak bisa. Lebih baik fokus misalnya di sektor wisata. 2 bulan itu aja gitu, mengedukasi masyarakat ini loh, bagaimana menyiapkan menjadi tuan rumah yang bagus kalau ada tamu-tamu begitu itu diajari masyarakat seperti itu. Paling tidak jambannya terurus dengan baik, misalnya kebersihan kampungnya dan lain sebagainya. Wah itu luar biasa. Kalau ini bisa kita lakukan bersama-sama, saya kira ini akan Kalimantan Timur akan menjadi. Jadi karena begini, salah satu kunci sektor pariwisata itu kalau masyarakatnya ramah terhadap pendatang atau pengunjungnya. Kalau itu kita bisa wujudkan, saya yakin orang akan di luar Kalimantan, oh kita bagus ke Kaltim kok masyarakatnya ramah-ramah ini. Tapi kalau ngapain jangan ke Kaltim, itu masyarakatnya marah-marah terus ini. Wah sudah selesai Mungkin selain keramahan juga termasuk perilaku hidup bersih, kepedulian terhadap lingkungan gitu ya Pak ya. Saya bisa nambahkan. Silakan Pak Iwan. Soalnya kemarin yang angkatan 48 saya kan diundang di Unmul tuh adik-adik. Jadi fokusnya tuh ke desa wisata. Gini, saya jelaskan di situ. Nanti adik-adik kalau yang mau wisuda mau KKN ini belum ya? Belum. Nanti gini, minta sama dosennya itu kan ada yang ngurus tuh. Minta ke tempat wisata, misalnya di Kutim, ke desa wisata yang ada di Melahing, ya kan? Yang ada di Bontang Kuala. Nanti saya kasih 7 desa wisata itu adik-adik pengertian itu. Itu langsung terapan aja sama mereka nanti pendampingan yang dari Unmul, dari Pak Lanang Polnes itu adik-adik bisa pelajari, itu teknik kita. Nah, nanti biar saya sampaikan 7 kategori itu apa aja yang harus dilakukan oleh adik-adik ini kepada mereka itu. Itu harapan kami ada MOU sama Unmul atau Polnes itu ke tempat wisata. Kemarin kami minta, bisa enggak Pak Erwin di MOU kan KKN itu di tempat wisata Pak Rusman. Nanti anggaran itu bisa dikolaborasikan kan sama Kades sama kami gitu. Nah nanti tentang 7 kategorinya, mulai dari daya tarik pengunjung, bagaimana homestay, bagaimana mengelola IT, kuliner, bagaimana souvenir, bagaimana
membuat toilet bersih dan sapras yang ada sampai ke peraturan desa, adik-adik kami arahkan begitu nanti. Ini yang di Melahing sama di Buntung kami kasih tahu kemarin, coba lakukan itu nanti kita tinjau. Makanya hari Kamis nanti saya kan ke Bontang melihat itu, begitu Pak Rusman. Kita akan melihat itu begitu. Nah, bagaimana adik-adik siap bekerja ya? Siap menjadi duta wisata untuk daerahnya masing-masing. Ini dari mana-mana aja nih? Mana? Pasir, Sangatta, mana lagi? Beroda, Balikpapan, Iya. Kubar, Mahulu ada. Mahulu ada. Mahulu ada ini Pak. Yang jauh. Kalau mau yang Mahulu tahun depan ikut explore explore ke Mahulu, ke tempat kamu sama komunitas sama Nah, ini luar biasa, ini sudah langsung dapat tawaran dari Pak Kadis Pariwisata loh. Nggak apa-apa, nanti aku mau lihat, bisa nggak ceritain batu tepang apa, udok itu apa, nanti bantu, kita bawa komunitas juga. Nah, dicatat aja nomor HP-nya, sampaikan aja ke dosennya, saya sudah ngomong sama dosennya, kalau mau kita harus ada kerjasama ke tempat wisata, lebih bagus itu tadi kata Pak Rusman, benar. Pasti yang jelas adik-adik ini akan lebih bergairah Pak mendengar tempat wisata. Betul, nanti Iya nggak? nanti di kantor itu ada kabit destinasi namanya yang ngurus itu begitu. Itu sering mahasiswa magang. Nah, cuman dia kadang harus minta izin orang tuanya ke tempat yang jauh itu. Kan harus izin kan ya? Baik. Orang tua. Baik Pak Iwan, Gitu. mungkin saya akan memberi satu kali lagi kesempatan untuk penanya, silakan. Sebelum kita tutup. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nisrina Zahra, mahasiswa Hubungan Internasional Unmul 2022. Saya ingin menanya tentang desa wisata. Desa wisata itu kan desa biasa yang terpencil dan dijadikan tempat wisata. Tapi apakah desa itu akan mendapatkan manfaat dari wisata tersebut? Apa desa itu akan menjadi desa wisata selamanya? Atau akan mendapat akomodasi seperti infrastruktur baru atau cara-cara bertani yang baru? Seperti itu. Oke, silahkan langsung saja Pak Iwan. Saat desa di... Ada di mana tinggal? Oh, Samarinda. Samarinda ini Pangpang bisa. Sebenarnya gini, desa wisata itu diawali, desa itu biasanya ada Pokdarwis dulu di dalamnya, kelompok sadar wisata, kan? Nah, nanti di Pokdarwis itulah yang menginventaris kita punya potensi apa di tempat kita ini. Potensi itu, atraksi itu tidak mesti wisata ekowisata, kehidupan sehari-hari masyarakat itu bisa dijadikan atraksi juga. Tapi nanti itu kerjasama dengan kadesnya si Pokdarwis itu, dia harus beriringan karena program itu selain dari dinas yang mengintervensi, dari desanya juga mengintervensi. Nanti setelah berapa tahun dinilai ada kriteria untuk menjadi desa wisata wilayah dan sebagainya, ditetapkanlah dia sebagai desa wisata oleh bupati nanti. Kalau Pokdarwisnya oleh kepala dinas setempat, desa wisatanya oleh bupatinya menetapkan. Kalau sudah begitu, ada yang paling mudah itu yang kita bina itu yang sering jadi contoh itu desa Pelang. Percontohan desa wisata itu. Karena intervensi yang 7 itu kita lakukan di sana sudah kan. Terus bagaimana CSR perusahaan datang membantu satu-satu, misalnya mau homestay itu spraynya putih itu dari hotel yang bantu. Itu ada manfaatnya. Kan ada rumah tuh penduduk itu, rumah itu dijadikan homestay. Bagaimana si tamu itu misalnya tinggal di situ di homestay itu satu paket 1 hari itu makan dan nginap itu, anggaplah makan itu 25 kali 3 75, nginapnya 50 100 lawean kan. Nah, tripnya kemana aja itu manfaatnya itu deh di desa wisata itu. Yang punya rumah kan ada itu, terus tamunya lagi membawa tamu keliling itu biasanya orang tuanya itu kan nelayan tuh. Kalau di desa wisata itu dia kan punya perahu kadang, selain kita kasih subsidi juga diajaklah naik perahu paketnya itu. Kalau ke Teluk Tomano
sampai balik lagi 2 hari itu 300. Udah berapa? 300.000 manfaatnya. Dapat lagi nginap kalau sehari anggaplah 75, 50, 100, 150 satu hari. Makan 3 kali kan? Apa yang dimakan ibu di rumah itu yang dimakan tamu. Biasanya ruang tamu itu ruang depan, anaknya si ibu itu biasanya keluar kota, keluar menikah. Rumah itu, ruang tamu depan 2 itu dijadikan homestay begitu. Itu banyak sekali manfaatnya. Baik, terima kasih Pak Iwan. Mungkin Pak Faisal ada yang mau ditambahkan? Silakan Pak Faisal. Enggak, saya nggak nambah teknis ya, udah Pak Iwan. Saya ingin, kan tadi kita cerita soal tantangan hambatan sehingga di benak adik-adik ini bisa nggak sih? Bisa nggak sih? Seberat ini gitu. Berat gitu ya. Gini, tadi Kutim ya. Iya. Kutim tuh luar biasa loh, Dek. Ya, jadi buat kita loh, Kutim tuh luar biasa. Ada yang udah kelas-kelas dunia di sana. Ada jejak Sangkulirang. Kars ya. Itu peninggalan sejarah yang luar biasa itu. Ya kalau kita angkat Sangkulirang sekitar itu, Dek, terus ada pulau apa itu? Pulau Biang, kemudian di sekitar Sangkulirang itu, wih, cantik banget itu, mirip-mirip Aceh. Kalau di Jawa itu di sekitar Merak gitu, wih itu daerahnya cantik. Nah terus kalau kita mau gali, kita di Kaltim memang sulit membangunnya, tapi buat semangat saja. Contohnya kalau kita ambil flora saja, flora fauna saja. Coba bayangin, di Sungai Makam tuh punya pesut. Pesut itu hanya 2-3 di dunia yang ada loh. Di Kakaban itu ada ubur-ubur yang tidak menyengat, hanya ada 1 di dunia. Hanya ada 2 di dunia, 1 lagi di Filipina. Kemudian di Balikpapan ada beruang madu, spesies beruang yang paling kecil di dunia. Di Kubar ada badak kubar, lebih kecil dari badak Sumatera. Itu enggak ada di dunia. Ada kersik luwai, anggrek hitam, itu flora satu-satunya di dunia. Ya, jadi kalau kita berjuang, banyak yang bisa kita banggakan. Ya, jadi adik-adik terus berjuang. Kami ini teriak-teriak aja, karena nggak mudah memang mengangkat itu, karena banyak sektor yang harus. Tapi adik-adik semangat bahwa Kaltim juga bisa maju dengan pariwisata. Bahkan gara-gara COVID, kota provinsi Bali yang jelas-jelas pariwisatanya paling unggul, paling banyak menghasilkan duit, COVID kemarin KO juga dia. Akhirnya Bali pun sekarang sudah bertransformasi, Pak Rusman. Sekarang dia menguatkan lagi di ekonomi kreatif sebagai cadangan. Jadi ketika nanti kena lagi Bali pariwisata KO, dia ada punya adalah ekonomi kreatif lagi. Ya, jadi dunia terus berputar, ya. Jadi kita harus menyiapkan alternatif. Paling keren emang ya digitalnya tadi. Ya, ketika kita masuk ke digital, apa saja bisa kita posting ke seluruh dunia. Kemudian desa wisata desa yang terbersih di dunia. Tahun lalu nomor 1, sekarang udah 3 besar. Itu desa Panglipuran di Bali, itu terbersih di dunia. Artinya desa wisata juga bisa mencuat, ya bisa dinaikkan setinggi-tingginya. Di Kutim ada juga Dayak Lempoe ya. Itu juga punya atraksi yang unik. Di Mahulu tuh ada hudok satu-satunya itu. Bahkan di kalau Kalimantan hanya hudoknya Bahau saja di Mahulu yang punya khas ya, spesifik. Kalau burung enggang di beberapa Kalimantan ada, tapi kalau hudok kan hanya ada di mana? Di Mahulu. Terus kalau mau masuk ke Keria, kita punya Sarung Samarinda, kita punya Ulap Doyo, kita punya yang di dunia nggak ada. Gitu. Jadi adik-adik jangan ragu bahwa banyak potensi yang bisa kita gali di pariwisata ini. Nah sekarang pintar-pintar nih menggali, ya, pintar-pintar menggali, angkat, kemudian diperjuangkan. Berjuang saja belum tentu berhasil, apalagi cuma diem, ya. Ya, saya kira itu buat semangat kita bahwa kita Kaltim punya potensi yang bukan cuma Indonesia, tapi mendunia, ya, mendunia. Dan yang terakhir, desa wisata tidak mesti harus bicara wisata saja, ya seperti Pak Irwan tadi. Di Kutim itu ada pisang kepok. Pisang kepok itu satu-satunya di
ketika pandemi kemarin kita bisa ekspor. Itu terbesar di Kutim loh. Pak, pisang kepok kita udah ekspor. Nah, kalau masyarakat di sekitar sana membuat sebuah desa wisata tentang bagaimana membuat pisang kepok, bagaimana bertani pisang kepok, kan udah jadi nih. Ya, tinggal masyarakatnya yang harus kuat. Ya, tujuannya itu kan dari bottom up desa wisata itu, bukan yang pemerintah seperti taman mini dibangunin pemerintah gitu. Ya, saya kira itu buat Baik, semangat saya. terima kasih Pak Faisal. Baiklah Sobat Busam, terima kasih Pak Iwan, Pak Faisal, Pak Rusman. Iya betul. Dan yang jelas yang bisa kita simpulkan pada pertemuan kita sore hari ini, dan terutama untuk adik-adik ya yang pada sore hari ini hadir di sini, bahwa memang sebagai generasi muda kita harus berani berbuat. Tepis itu bahwa generasi muda itu bisanya cuma mengkritik tapi tidak membangun, bisanya cuma teriak-teriak. Di saat inilah kita harus bisa membuktikan supaya bisa merasakan manfaat itu bersama-sama. Merubah hambatan menjadi tantangan. Nah, ini tagline yang bagus sekali. Mari kita rubah hambatan-hambatan dan bayangan-bayangan yang baru menjadi materi diskusi kita pada sore hari ini menjadi sebuah tantangan. Nah, jangan kebanyakan khawatir. Nah, kalau saya punya moto seperti ini, jangan pernah jangan pernah berpikir untuk mundur atas sesuatu yang kau anggap sulit. Nah, kalau saya pribadi dari dulu moto saya seperti itu. Jadi sesuatu yang kita anggap sulit, mari kita hadapi dan kita jalani. Kalau kita tidak tahu dan tidak menjalaninya, kita tidak akan mengetahui hambatan-hambatan itu sejauh mana kita bisa melampauinya. Baik, terima kasih Sobat Busam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.